selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, dipersilakan ya kepada Bima untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bima. Ya, gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Kalau gitu Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Ayu. Ayu hadir, Bu. Oke, Ayu hadir. Yang kedua Bima. Hadir, Bu. Ya. Nur. Hadir, Bu. Nur hadir. Widya. Widya hadir, Bu. Widya hadir. Wahyu. Wahyu. Oh, Wahyunya lagi sakit ya. Ya, mari kita doakan bersama-sama semoga Wahyu bisa cepat sembuh dan bisa kembali belajar dengan kita di kelas. Amin. Baiklah, sekarang Ibu mau nanya dulu nih. Ada yang masih ingat gak kemarin kita membahas pembelajaran soal apa? Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai pasar monopoli ya. Dan sekarang kita akan belajar mengenai pasar oligopoli. Nah, semalam Ibu sudah share nih materinya di WA. Ada yang udah baca atau malah belum diunduh nih? Ya, siapa yang udah baca? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Iya, ayo silakan. Ayo sudah ini ya, sudah membaca materinya ya. Sekarang Ibu minta kepada Ayu untuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu pasar oligopoli. Baik Bu, jika salah mohon koreksinya ya Bu. Jadi setelah semalam saya baca itu, yang saya tangkap, menurut saya pasar oligopoli itu adalah pasar yang di dalamnya itu jumlah produsennya sedikit Bu. Jadi perusahaan yang ada di pasar oligopoli itu sedikit. Kemudian barang-barang yang dijual di pasar oligopoli juga merupakan barang yang bersifat homogen Bu. Ya, benar sekali ya. Terima kasih Ayu. Ya, benar sekali tadi pendapatnya Ayu. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Nur. Ya, izin menambahkan ya Bu. Di sini saya setuju dengan pendapat dari Ayu. Jadi saya di sini cuma menambahkan contoh dari pasar oligopoli itu Bu. Jadi menurut saya contoh pasar oligopoli itu ada pasar sabun, kemudian ada pasar ini, ada perusahaan rokok, kemudian ada juga perusahaan elektronik. Seperti itu Bu. Terima kasih banyak ya atas tambahannya. Benar sekali ya dengan apa yang dikatakan oleh Ayu dan juga Nur tadi, bahwa pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli ataupun konsumen. Nah, untuk kelanggengan usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan nih, karena untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lain yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Nah, di sini Bu akan menjelaskan ya, salah satu bentuk produk yang masuk kategori pasar oligopoli adalah rokok nih. Di Indonesia itu kan perokok banyak sekali ya. Dan bahkan jumlahnya itu tidak sebanding dengan perusahaan yang buat rokok yang ada. Nah, oleh karena itu untuk menjaga agar konsumen ini tidak berpindah atau
berpindah ke vapor gitu ya untuk produk lain, maka perusahaan rokok ini meningkatkan promosinya dalam bentuk melahirkan produk-produk rokok yang baru dengan harga yang lebih dan rasa yang lebih disukai juga oleh konsumen, seperti itu. Pasar jenis ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu nih. Ini membedakan dengan jenis pasar yang lain. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli yang Ibu maksud ya, yang pertama itu dijalankan oleh 2 produsen atau lebih. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama ini adalah dijalankan oleh 2 produsen atau lebih, sedangkan batas jumlahnya adalah kurang dari 10 produsen atau pihak penyedia barang. Karena ciri-ciri inilah pasar jenis ini disebut persaingan tidak sempurna, disebabkan jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Tentu berbeda dengan produsen teknologi yang jumlahnya banyak banget ya, yaitu sehingga persaingannya juga maksimal gitu di pasarnya. Oke, yang kedua, produk yang dijual yaitu homogen dan saling menggantikan. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli yang kedua ini adalah produk yang dijual itu homogen dan bisa saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah produk rokok tadi, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasinya itu kan banyak banget ya. Selain itu, rokok yang dianggap juga laris di pasaran ini digantikan oleh rokok yang lainnya. Karena alasan inilah produk rokok disebut produk yang dipasarkan di pasar jenis oligopoli. Nah, yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama menjadi acuan produsen lainnya atau produsen cabang. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan kebijakan tersebut gitu. Yang termasuk ke dalam kebijakan produsen utama yang harus diikuti produsen lainnya adalah penarikan produk lama dan digantikan oleh produk yang baru, termasuk juga penggantian fungsi, harga, dan rasa dari produk. Nah, ciri-ciri yang keempat adalah harga barang di pasar relatif sama. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah harganya tuh relatif sama gitu. Sekalipun ada yang berbeda, selisihnya tuh tidak terlalu besar. Misal harga sabun merek A nih di toko Intan, harganya tidak jauh berbeda dengan harga sabun merek yang sama di toko Barokah gitu. Ini disebabkan oleh kebijakan naik turunnya harga yang ditentukan oleh produsen utama, sehingga produsen yang di bawahnya akan menyesuaikan dengan harga-harga tersebut. Karena jumlah produsennya juga tidak terlalu banyak kan tadi, tentu selisih harga yang muncul di pasaran juga tidak akan berpengaruh besar gitu. Produsen baru kesulitan masuk ke pasar nih. Ini untuk ciri-ciri selanjutnya. Produsen yang baru akan sangat sulit untuk memasuki pasar oligopoli karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Sedangkan produsen yang baru tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi tersebut. Memang perusahaan bisa memberikan harga murah, tetapi sebagai usaha yang baru tentu sangat riskan karena keuntungan yang didapatkan sangat kecil. Contoh-contoh dari pasar oligopoli pun Ibu akan berikan contohnya ya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri, selanjutnya kita harus mengetahui contohnya itu apa sih pasar oligopoli itu di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Jadi salah satu contohnya itu seperti yang sudah dijelaskan di muka itu produknya berisi produk yang homogen ya tadi, yang bisa saling menggantikan satu sama lain dan diproduksi secara besar-besaran oleh perusahaan yang jumlahnya tidak sampai 10 perusahaan. Jadi jika dilihat dari pengertian itu, tentu contoh produk yang masuk kategori pasar jenis ini misalnya adalah perusahaan rokok, dan kemudian ada industri semen, industri kendaraan bermotor, kemudian ada layanan telekomunikasi, dan juga jasa penerbangan. Jadi itu ya, itu penjelasan materi dari pasar oligopoli. Untuk sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada Bu, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Bima atas konfirmasinya. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang masih bingung nih? Oke, karena belum ada, mungkin Ibu cukupkan untuk materi ini ya. Nanti semisalnya kalian belajar lagi di rumah, terus kalian baca-baca bukunya lagi gitu ya. Untuk hari ini mungkin belum sempat baca buku. Jadi nanti kalau sampai rumah sudah baca buku, ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke Ibu, bisa melalui chat WA juga ya. Nah,
Karena tidak ada yang ingin bertanya, jadi Ibu ingin menjelaskan lagi nih soal apa kira-kira. Iya, benar sekali Ayu, tugas pastinya ya. Iya, untuk tugas di pertemuan kali ini yaitu kalian silakan mencari perusahaan, contoh perusahaan monopoli yang kemarin sudah kita bahas, kemudian cari satu lagi perusahaan oligopoli, kemudian nanti silakan kalian analisis apa perbedaan di antara keduanya. Nah, kemudian diketik di Microsoft Word, kemudian bisa dikirimkan melalui Google Classroom ya. Nanti Ibu akan membuatkan tempat untuk mengumpulkan tugasnya seperti itu. Untuk tugasnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Bu, untuk tugasnya itu minimal berapa halaman ya? Oke, untuk halamannya berapa nih minimal? Jadi nanti minimal 2 halaman ya, 2 halaman itu sudah cukup gitu. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, belum ada ya. Kalau belum ada, Ibu cukupkan sekian pelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan masing-masing, dan juga jangan lupa nanti kalau di rumah belajar ya. Bukunya dibaca-baca lagi gitu. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.